Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Maria. Bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan kabar Bu Maria? Puji Tuhan, baik, sehat. Bu Indah, hari ini Bu Indah akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan dulu. Boleh Bu Indah? Boleh Bu Maria. Begini Bu Indah, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Bu Indah, nanti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coachee? Dan juga nanti saya akan mendengarkan jawaban dan respon coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu Indah sampaikan kepada coachee. Dan jangan lupa ya Bu Indah, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin di sini sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Begini Bu Indah, untuk yang pertama, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini tuh yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang keduanya itu saya itu bisa mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi di dalam coaching. Nah, dari ketiganya, mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan untuk melakukan observasi Bu? Nah, jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu ya Bu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan ya kepada coachee itu tadi Bu. Oh, jadi ada 2 ya Bu Indah ya. Nah, kira-kira Bu Indah, indikator ketercapaiannya itu apa? Nah, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti itu adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Jadi dengan coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Mungkin seperti itu Bu Maria. Jadi di sini yang saya tangkap indikator ketercapaiannya nanti yaitu sudah menemukan sendiri atas permasalahan yang dialami oleh coachee. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Baik Bu Indah, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Indah. Silakan Bu Indah melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh iya Bu. Baik. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Indah. Oke, sama-sama Bu Maria. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabar Bu Alfi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Oh ya Bu Alfi, katanya mau menyampaikan sesuatu ya Bu? Mau menceritakan apa ya Bu? Iya Bu, saya mau bercerita kepada Bu Indah. Apakah Bu Indah ada waktu? Boleh Bu, mungkin sekitar 10-15 menit ya Bu. Silakan Bu Alfi bercerita kepada saya. Begini Bu Indah, saya ini ada permasalahan dengan salah satu siswa saya di kelas 6.
Mahasiswa ini bernama Naura, Bu. Anak ini sering datang siang ke sekolah. Dalam 1 minggu ini, Naura ini sudah 3 kali terlambat, sehingga membuat anak-anak yang lain ini menjadi resah karena si Naura ini tidak dapat melaksanakan piket dan juga di kelasnya ada perubahan sikap. Anak ini menjadi diam dan juga pemurung. Seperti itu, Bu Indah. Nah, baik Bu Ulfa. Menurut Bu Ulfa, apa yang ingin Bu Ulfa dapatkan dari perbincangan kita sekarang? Dengan berbincang-bincang dengan Bu Indah ini, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya bisa tercerahkan dengan apa yang sudah saya alami ini, Bu. Baik Bu Ulfa, apa sebelumnya itu sudah ditanyakan alasan kenapa Naura ini kok sering datang terlambat ke sekolah? Nah, untuk alasan Naura ini saat saya tanyakan kemarin, anaknya sering terlambat karena tidurnya larut malam, Bu, dan bangunnya juga siang. Karena setiap pulang sekolah sampai dengan tengah malam, anak ini membantu ibunya berjualan di warung tenda bersama dengan adik-adiknya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu masalahnya. Kira-kira itu apa yang bisa dilakukan oleh Bu Ulfa dalam menyelesaikan masalah si Naura ini Bu, kira-kira? Sebenarnya saya ingin sekali, Bu, menemui orang tua Naura untuk mendiskusikan masalah ini supaya tidak berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Apakah sebelumnya Ibu ini sudah melakukan konfirmasi kepada orang tua si Naura Bu? Kebetulan belum saya lakukan, Bu, karena ya keterbatasan waktu. Jadi saya belum bisa menemui orang tua Naura. Oke, jadi belum bisa ya Bu. Apakah Bu Alfi ini ada ide atau rencana lain selain melakukan nantinya konfirmasi langsung kepada orang tua si Naura Bu? Sebenarnya saya ini ada rencana, Bu, sebelum saya ini mengkonfirmasi kepada ibunya Naura. Saya mau bercerita dulu kepada ibu kepala sekolah selaku pimpinan di lembaga kami. Nah, setelah saya ini bisa membicarakan masalah ini dengan ibu kepala sekolah, mungkin akan ada tindakan dari ibu kepala sekolah yang biasanya kami juga memiliki mitra kerja yang namanya komite, Bu. Itu adalah penghubung antara pihak sekolah dengan wali murid, sehingga mungkin akan lebih memudahkan saya dalam berkomunikasi dengan orang tua Naura. Seperti itu, Bu. Wah, ide yang sangat bagus Bu. Saya setuju dengan idenya dari Bu Ulfa nanti ya. Kira-kira Bu, dalam melaksanakan ide dari Bu Ulfa ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Mungkin untuk waktunya ini saya membutuhkan untuk berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah sekitaran 4 harian lah, Bu, sehingga saya bisa melaksanakan rencana saya tersebut. Oke, berarti menunggu 4 hari lagi ya Bu. Oke. Menurut Bu Ulfa, itu apakah ada orang lain yang kiranya bisa membantu Bu Ulfa dalam pelaksanaan rencana yang akan Ibu lakukan ini? Untuk melaksanakan perencanaan ini sebenarnya saya ini ada rekan sejawat, Bu, yaitu guru senior yang ada di lembaga saya. Namanya ini Bu Nani Musidiar. Beliau ini guru senior yang juga menjadi kepercayaan dari kepala sekolah saya yang kebetulan PLT ya, Bu, di sekolah saya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan beliau untuk melaksanakan rencana ini, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi semoga rencana Ibu nantinya itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan perbincangan hari ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu, karena saya bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah si Naura ini. Yang tadinya saya bimbang, yang tadinya saya bingung, sekarang saya sudah tercerahkan serta bisa mendapatkan solusinya, Bu. Syukur ya Bu, kalau begitu saya juga ikut senang. Saya ini tidak sabar menunggu cerita Bu Ulfa nanti kalau sudah melakukan rencana ini. Dan kalau begitu kita cukupkan perbincangan kita hari ini ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Indah atas waktunya dan segala solusi. Sama-sama Bu Ulfa. Baik Bu Indah, bagaimana tadi hasil dari proses kucing yang sudah Bu Indah lakukan? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Indah, apa saja yang sudah Bu Indah dapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama kucing saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan tahapan alur tirta Bu Maria, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi dari kucing tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu Maria. Jadi seperti itu Bu. Baik, jadi di sini Bu Indah sudah berhasil melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan ya Bu ya. Begini, Bu Indah berhasil menanyakan sesuai dengan alur tirta, seperti tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian juga sudah mengarahkan kucing untuk merencanakan apa yang dilakukan dan menemukan solusi serta tanggung jawab yang akan dilakukan agar berjalan dengan baik. Dengan saya tadi juga mendengar percakapan antara Bu Indah dengan Buci. Ibu sudah fokus dengan Buci. Di situ Bu Indah sudah ada kehadiran penuh terhadap Buci, sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Buci. Luar biasa sekali Bu Indah apa yang sudah Ibu berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Bu Indah sukses ke depannya. Amin, terima kasih Bu Maria. Baik Bu Indah, untuk depannya kompetensi apa yang akan Bu Indah kembangkan lagi melalui proses kucing hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kucing hari ini itu saya ingin mendalami Bu. Kemudian saya ingin memahami alur tirta dengan baik dan supaya kucing selanjutnya itu saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu Bu Maria. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini dengan observasi menggunakan alur tirta. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini ya Bu Indah. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai berjumpa di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Bu Sama-sama Bu Maria. Indah. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri ini. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Alfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Bu Alfi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini Bu Maria akan melakukan kucing ya. Iya Bu Alfi. Oke, sebelum melakukan kucing ada sedikit yang mau saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat kucing antara coach dan juga Buci akan saya amati Bu dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian Buci. Nah, seperti apakah nanti kesesuaian dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Buci? Nantinya saya juga akan mendengarkan jawaban dari Buci apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip Buci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi.
Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh, Ibu? Boleh. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Baik Bu Alfi, jadi di sini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat saya kucing yaitu pastinya tentang kompetensi inti dalam kucing ya Bu Alfi. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Oh, baiklah. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu tadi ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan untuk melakukan observasi? Jadi begini Bu Alfi, yang lebih spesifik sih nanti yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Oh, jadi ada 2 ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi indikator ketercapaiannya nanti yang ingin saya dapatkan dari kucing nanti adalah saya ingin dimana coach itu nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi dengan coach tersebut nanti mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang didapatkan dalam mengatasi permasalahannya. Oh, begitu. Jadi indikator ketercapaiannya sudah dapat menemukan sendiri ya atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu. Baik Bu Alfi. Oke, silahkan Ibu lakukan proses kucingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Bu Alfi. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Linda. Bagaimana kabar Bu Maria hari ini? Kabar saya baik Bu Linda. Bu Linda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Oh iya Bu Linda, kira-kira apa ya yang mau Bu Linda bicarakan hari ini? Jadi saya itu tadi menelpon Bu Maria karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ceritakan kepada Bu Maria Bu. Iya Bu Linda, karena mungkin waktunya terbatas, di sini Bu Linda ingin mendapatkan apa sih dari pembicaraan kita saat ini? Jadi saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang sedang saya hadapi, yaitu tentang anak-anak yang kurang dalam memahami materi. Oke Bu Linda, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Linda supaya murid-murid Bu Linda bisa memahami materi? Jadi supaya murid-murid saya ini bisa memahami materi, saya itu setelah saya jelaskan dan saya ketika memberikan soal kepada anak-anak itu nilainya itu bisa bagus Bu. Jadi tidak ada yang nilainya jelek. Kalau menurut Bu Linda, anak-anak dikatakan memahami materi itu yang seperti apa ya Bu? Jadi anak-anak itu memahami Bu, ketika saya menjelaskan soal mereka memahami, kemudian ketika saya memberikan soal, anak-anak itu nilainya itu bisa bagus Bu dan nilainya di atas KKM semua. Baik Bu Indah, menurut Bu Indah, apa yang harus Bu Indah lakukan untuk membantu meningkatkan nilai anak-anak dan mempermudah anak-anak memahami materi? Nah, jadi saya itu sebenarnya punya ide Bu, jadi punya ide atau rencana yang akan saya lakukan untuk masalah seperti ini Bu Maria. Oh, ide apa itu ya Bu? Jadi rencana saya ini, saya ingin membuat media pembelajaran Bu pada materi daur hidup hewan, pada pelajaran IPAS Bu, khususnya di kelas 5 yang sedang saya ajar. Wah, ide bagus itu Bu Indah. Kira-kira media pembelajaran seperti apa ya yang akan Bu Indah gunakan? Jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan ini rencananya saya buat dari bahan bekas Bu. Jadi saya membuat media ini yang nantinya bisa membantu saya dalam menjelaskan materi kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak bisa paham, dan
Ini nanti bukan hanya saya Bu sebenarnya yang membuat media pembelajaran. Jadi nanti anak-anak ini akan saya suruh berkelompok ya Bu dalam rencana saya. Kemudian anak-anak ini saya bimbing juga untuk membuat media pembelajaran dari kardus bekas ini Bu, seperti itu. Menurut Bu Indah, apa sih ukuran keberhasilan dari apa yang sudah Bu Indah rencanakan ini? Jadi ukuran keberhasilan kalau menurut saya itu nanti ketika anak-anak saya berikan soal, nilainya itu bisa di atas KKM Bu, karena sebelumnya ini hampir 60% Bu ketika saya menggunakan metode ceramah. Ini anak-anak itu nilainya di bawah KKM, jadi dalam satu kelas hampir 60%. Nah, kalau tingkat keberhasilan menurut saya ya nanti nilainya ya kalau bisa semuanya bagus di atas KKM Bu, jadi seperti itu. Oh begitu. Terus apa ada kendala Bu dalam rencana ini? Iya Bu, khususnya ini kendalanya mungkin masalah waktu ya Bu. Jadi saya perlu mempersiapkan medianya, mencari kardus, kemudian nanti saya harus menentukan rencana atau langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kiranya nanti tidak membosankan bagi anak-anak. Soalnya ketika anak-anak nanti saya memberikan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, nanti mungkin semangatnya akan lebih bertambah dan semakin termotivasi Bu, sehingga nanti harapan saya ya nilainya bagus Bu, mudah memahami. Iya. Kemudian menurut Bu Indah, berapa lama sih dalam mempersiapkan media dan solusi apa untuk kendala yang Bu Indah hadapi? Untuk berapa lamanya kemungkinan sekitar 3 hari Bu kalau saya membutuhkan waktunya ya, karena saya hari Rabu pas materi kelas itu. Begitu Bu Maria. Kemudian untuk solusinya kira-kira apa ya untuk mengatasi kendala Bu Indah tadi? Solusinya nanti saya akan dibantu oleh rekan sejawat saya yang bernama Bu Ija yang ada di sekolah saya, khususnya guru kelas 3 Bu. Jadi kami ini saling berkolaborasi bersama Bu biasanya. Jadi saling membantu ketika kami mengalami kesulitan. Seperti itu Bu. Jadi nanti Bu Indah akan berkolaborasi dengan Bu Ica sebagai guru kelas 3 gitu ya, untuk membantu Bu Indah dalam mempersiapkan semuanya. Betul sekali Bu Maria. Terus kapan Bu Indah mau menerapkannya? Kalau kurang 3 hari lagi berarti hari Rabu Bu saya menerapkan saya menggunakan media pembelajaran dalam mengajar serta langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu Maria. Baik Bu Indah, mari kita revisi bersama dari diskusi kita kali ini, dari perbincangan kita kali ini. Apa yang sudah Bu Indah dapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi sebelumnya saya itu merasa bingung, saya itu sedikit apa ya yang harus saya lakukan, tidak terpikirkan Bu. Jadi setelah saya ini bertemu dan bercerita dengan Bu Maria, pemikiran saya ini semakin plong, saya semakin tercerahkan untuk melakukan rencana sesuai dengan ide yang sudah terlintas ini tadi Bu, seperti itu. Amin. Keren sekali semua rencana yang sudah Bu Indah rencanakan, sangat bagus. Baiklah Bu Indah, kita bertemu lagi di minggu depan ya Bu Indah. Saya tunggu aksinya Bu Indah, saya tunggu ceritanya Bu Indah di pertemuan kita di minggu depan. Baik Bu Maria, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya ya Bu. Nanti saya akan mengabari hasilnya kepada Bu Maria. Sama-sama Bu Indah, saya juga terima kasih karena Bu Indah sudah percaya untuk mau bercerita kepada saya. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Maria. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Maria, bagaimana tadi hasil dari proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu Alfi, coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kunci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Maria. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Maria? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur kita, yaitu dengan
menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kucing untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Bu Maria sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Maria sudah berhasil menanyakan sesuai dengan alur kita, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian sudah mengarahkan kucing untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dan menemukan solusi serta tanggung jawab yang akan dilakukan agar berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan antara ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus dengan kucing. Di situ ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa. Apakah yang sudah ibu berikan untuk proses kucing hari ini mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Amin. Baik Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan melalui proses kucing hari ini? Jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta Bu. Jadi supaya kucing selanjutnya nanti dapat saya lakukan dengan lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Ibu akan mendalami dan memahami alur Tirta supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan observasi menggunakan alur Tirta. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore. Selamat sore Bu Alfi. Terima kasih. Sami-sami Bu. Bulatkan tekad kuatkan hati negeri. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Nah, oke Bu, sebelum melakukan kucing ada sedikit yang mau saya bicarakan dulu. Boleh Bu Ulfa? Ya Bunda, boleh. Nah, jadi gini Bu, nanti pada saat kucing antara Gus dan juga kucing akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan juga nanti saya akan mendengarkan jawaban atau respon kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Ulfa, harus disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi nanti, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu. Apa boleh Bu Ulfa? Boleh Bu, boleh, silakan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini pastinya tentang kompetensi inti kucing ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu? Ya Bu. Nah, dari ketiganya mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan untuk melakukan observasi nantinya Bu?
Nah, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Puji. Oh, jadi ada 2 ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya, Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing nanti adalah saya ingin kucing itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dengan kucing tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Nah, baik Purva, jadi indikator ketercapaiannya sudah menemukan sendiri ya Bu atas permasalahannya. Ya, Bu. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Purva. Siap. Oke, silahkan Ibu lakukan proses kucingnya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Purva. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Alfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu, sehat. Ya. Bu Maria, katanya ada yang mau diceritakan ya. Kira-kira Bu Maria mau bercerita tentang apa nih? Saya ada waktu 15 sampai 20 menit. Iya, begini Bu Alfi. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu. Dan saya ingin mendapat solusi dari keresahan yang saya alami saat ini Bu Alfi. Baiklah Bu Maria, semoga dengan pertemuan kita kali ini Bu Maria bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu alami dan semoga saya bisa membantu. Coba sekarang Ibu ceritakan apa yang membuat Bu Maria resah saat ini. Begini Bu Alfi, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu Alfi. Ketidakdisiplinan yang seperti apa yang Bu Maria dapatkan sehingga Bu Maria ini mendapatkan teguran? Coba Bu Maria jelaskan secara detail peristiwanya. Jadi begini, kemarin itu saya sempat dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Bapak Kepala Sekolah menegur saya Bu atas keterlambatan saya di aktivitas. Nah, padahal setiap kali saya datang terlambat, sebenarnya saya sudah izin ke Bapak Kepala Sekolah, baik itu izin melalui WA ataupun saya meminta izin secara langsung lewat telepon. Oh begitu. Lalu menurut Bu Maria, alasan apa yang membuat Bu Maria ini datang terlambat? Saya datang terlambat sebenarnya bukan tanpa alasan ya Bu Alfi. Di sini anak saya sekarang sudah mulai masuk TK Bu. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya sekolah terlebih dahulu sebelum saya ke sekolahan. Jadi Bu Alfi sendiri tahu bahwa punya anak kecil seperti apa ribetnya setiap pagi, dan apalagi sekolah anak saya dengan tempat mengajar ini kan berlawanan arah, jadi saya harus mengantar anak saya dulu baru kembali lagi saya ke sekolahan, seperti itu Bu Alfi. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Maria, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang sudah kepala sekolah Ibu keluhkan tadi atau tidak? Iya Bu, saya menyadari sih bahwa saya di sini itu melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meskipun sebenarnya saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Maria. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah Ibu juga akan memaklumi. Namun kalau sudah sering, bahkan setiap hari, pasti beliau memiliki ketegasan. Karena beliau juga harus memperhatikan setiap warga di sekolahnya. Lalu apa yang menjadi keresahan dari Bu Maria?
Begini, Bu Alfi, betul saya memang merasa kurang disiplin di sini ya Bu ya. Kemudian yang menjadi keresahan pada diri saya adalah saya tidak enak Bu dengan Bapak Kepala Sekolah karena ditegur saya sedikit kurang menerima sih karena pada saat ditegur saya juga mempunyai alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu, berarti karena Bu Maria ini kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi ibu ini ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah dengan teguran tersebut. Nah, Bu Maria kurang terima atas alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Maria, bagaimana dengan sikap Bu Maria tersebut? Sebenarnya sih di sini seharusnya saya menerima dan sadar ya Bu bahwa apa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin itu Bu pada saat dipanggil memang sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang akan selanjutnya akan saya lakukan. Oh, seperti itu. Lalu apa yang akan Bu Maria lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Jadi begini Bu, nanti itu rencana saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan di sini nanti saya akan meminta maaf kepada beliau agar tidak ada kecanggungan Bu di saat saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah karena jujur setelah kejadian itu jika saat saya ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah saya menjadi canggung Bu. Seperti itu. Lalu bagaimana Bu Maria memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Nah, itu Bu Alfi yang membuat saya bingung. Bagaimana ya Bu agar saya bisa disiplin, tapi juga di sini di sisi lain anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Maria, kekuatan apa yang dimiliki untuk mengatasi keduanya? Saya akan terbiasa bangun pagi Bu dan sebenarnya di sini saya juga ada kakak Bu yang kebetulan anaknya ini juga seusia dengan anak saya juga di TK yang sama. Mungkin bisa saya titipkan kepada kakak saya Bu seperti itu. Sangat bagus Bu, solusi yang akan dilakukan oleh Bu Maria sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Syukurlah Bu Maria sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Maria rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Maria lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah ya Bu ya, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya kepada beliau langsung besok Bu. Dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun di sini saya juga akan menemui kakak saya dulu Bu. Jadi di sini saya akan membahas juga tentang anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya saat nanti dia berangkat sekolah. Ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Maria dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Alfi untuk waktunya. Bu Alfi mau mendengarkan cerita saya. Bu Alfi mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang merasa lega Bu. Saya merasa plong sekali. Saya sudah tidak merasakan resah lagi. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan ya Bu bagi anak didik kita. Oke, amin. Sama-sama Bu Maria. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Alfi. Ya Bu, sama-sama. Kalau begitu sekian dulu percakapan kita kali ini dan saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Bu Alfi. Terima kasih. Baik Bu Ulfa,
bagaimana tadi hasil dari proses kucing? Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bunda, proses kucing hari ini berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah ya Bu Ulfa ya. Nah, setelah kita melakukan observasi bersama kucing tadi, apakah ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu? Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, tadi selama kucing saya sudah melakukannya dengan alurista, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kucing tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik ya Bu, jadi Ibu Ulfa tadi sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan tahapan alurista ya Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, tadi itu ada beberapa catatan Bu Ulfa. Bu, nah Bu Ulfa tadi berhasil menanyakan sesuai dengan alurista, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian sudah mengarahkan kucing untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dan menemukan solusi, serta tanggung jawab yang akan dilakukan agar berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan yang dilakukan oleh Bu Ulfa dengan kucing. Nah, Ibu sudah fokus dengan kucing. Di situ Ibu sudah ada present ya Bu, atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa Bu Ulfa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Bu Ulfa ini bisa sukses ke depannya ya Bu. Nah, baik Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan melalui proses kucing hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami serta memahami alur kita supaya kucing selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Nah, baik Bu Ulfa, sangat luar biasa sekali. Ibu akan mendalami atau memahami alur kita supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Nah, baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab atau observasi menggunakan alur kita. Mungkin sampai di sini